Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala. Dalam masuk ke surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Pada pagi hari ini kalau tidak salah, masuk kepada ayat yang ke-32. Berarti 33 oleh. 32 lain. 32 lain. 32 lain. Berarti kolah bahasa ya. Celana bahasa. Mudah-mudahan menjelang kita meninggalkan dunia tamai. Amin. Sehingga bisa Allah kita menjawab nanti di akhirat. Tamai dan tamai daya pelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan-nahar asy-syamsa wal-qamar kullun fi falakin yasbahun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sampai di situ masih bicara tentang ayat-ayat kauniyah. Itu ayat-ayat yang tidak berupa tulisan, tidak berupa kitab, dan tidak berupa wahyu, tapi ayat-ayat berupa alam ciptaan Allah. Ayat-ayat itu disebut dengan ayat. Arti ayat adalah alamah, tanda. Segala sesuatu adalah menjadi tanda. Tanda tentang adanya dia. Tandanya ada yang mencipta, ada yang mengurus, ada yang mengatur, ada yang memelihara, ada yang menjaga, ada yang memperbaiki dan mencukupi segala-gala. Itulah dia Rabbul Alamin. Rabb sekalian. Orang terjemahkan kepada bahasa kita Rabb itu Tuhan. Cuma kata pakar-pakar tidak mewakili. Bahasa Rabb itu Tuhan. Sebab Tuhan itu bahasa awaknya yang disembah. Sebenarnya Rabb bukan hanya yang disembah, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang menguasai, yang memelihara, menjaga, melindungi, mencukupi, mengasuh, mendidik, panjang. Namanya tarbiyah. Jadi alam itu menjadi ayat. Arti ayat alamat, tanda. Nah, menjadi bahasa orang wak cewang alamat kepaneh, gabak alamat kaujan, alamat tando. Semuanya itu tanda. Bahkan di diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri banyak sekali bertebaran berserakan
tanda-tanda yang menunjukkan adanya Dia Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Pengatur dan seterusnya. Nah, yang kita baca kini semenjak ayat di atas lebih diarahkan kepada mereka-mereka yang tertutup akal sihat mereka, lebih diarahkan kepada mereka yang ingkar, bangkang, tidak percaya, tidak beriman tentang adanya Dia, bahwa Dialah yang berhak disembah, setentang nanti ada kehidupan akhirat, Dia itu berkuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Nah, sambungannya kini ayat ke-32. Wa ja'alna as-samaa'a saffan mahfuza. Dan kami jadikan as-sama'. Sama orang terjemahan bahasa kita langit. Sama itu artinya tinggi, sumu tinggi, asal muasal ba asal muasal baramulo ba mangko namanya sama itu sama karena tinggi. Arti sama itu bahasa yang tinggi, sumu tinggi. Nah, mangko bana-balanya sama dek tinggi. Ketinggiannya kita tidak tahu. Sehingga dawa loteng rumah namanya langit-langit rumah, dek tinggi, langit-langit lidah tinggi dan tinggi. Jadi memang langit itu sangat tinggi, bahkan makin luas, kata pakar. Dalam ayat dikatakan kami jadikan langit itu dan kami lamusiun, kami perluas. Makin lama makin luas, makin memanjang, makin lebar langit. Kata beliau yang berpendapat bagaikan balon raksasa, makin kembang. Nanti saatnya nanti meletup, meledak, kiamat. Wallahu a'lam. Was-sama banainaha wa inna lamusiun. Nah, kini dikatakan wa ja'alna, dan kami jadikan langit itu bagaikan saqfa, bagaikan atap mahfuza yang terpelihara, bagaikan atau seperti atap kasafil lil ardi, bagaikan atap bagi bumi. Bumi itu sebagai lantai, langit sebagai atap. Kalau bikin satu rumah seperti itu. Jadi istilahnya ja'alna samaa'a kasafil lil ardi, mahfuzah, yang dipelihara, dijaga. Pertama dipelihara supaya jangan jatuh, karena tidak pakai tiang. Bigai amadin tarawunaha, kamu lihat langit itu tidak pakai tiang, tidak dapat kamu lihat tiangnya. Di mana tiang? Oh, aku mau saji amalah tiang. Tidak pakai tiang. Bigai amadin tarawuna, tanpa tiang yang dapat kamu lihat. Dia pelihara, dia jaga, dan dia tahan langit itu supaya jangan terbang jatuh. Jadi mahfuzah minal wuqu' wasuqut, daripada jatuh, terbang ke bawah. Dan juga dipelihara langit itu dengan bintang-bintang. Bintang-bintang di samping sebagai hiasan langit. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami jadikan langit dunia itu, di situ ada bintang-bintang bagaikan masabih, pelita-pelita di malam hari. Di situ ada nujum, bintang-bintang bagaikan pelita di malam hari. Karena di siang hari tidak nampak, terhalang oleh cahaya matahari.
Padahal bintang itu ada yang berpuluh-puluh beratus kali lipat besarnya daripada langit, daripada matahari. Cuma dia jauh. Di malam hari kami pelihara dia dengan bintang-bintang. Di samping hiasan langit, dia dipelihara. Karena bintang-bintang itu ada yang sebagai pelempar setan, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan, setan-setan yang suka curi-curi dengar. Dulu ketika Allah berwahyu, mewahyukan sesuatu atau memfirmankan sesuatu kepada para malaikat-malaikat, lalu para malaikat-malaikat membincangkan, membicarakan firman Allah itu sesama mereka. Nah, itu yang dicuri-curi dengar oleh setan-setan jin-jin yang dulu masih bebas ke alam langit. Bebas ke alam langit, nah, itu yang dicuri-curi dengar. Anu kata jadi, anu berlaku. Sebab Allah memberikan wahyu atau perintah-titahnya kepada malaikat untuk tugas-tugas tertentu di bumi dan apa-apa yang akan berlaku. Nah, malaikat-malaikat membicarakannya. Lalu ada jin-jin yang membumbung ke atas, bertindih-tindih, topang-menopang, bagi orang majik pindang mungkin. Sehingga yang di atas sekali mendengar pembicaraan malaikat. Pembicaraan malaikat, nanti akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan berlaku ini, akan begini, akan begini, akan begitu. Didengar oleh jin teratas. Jin teratas menyampaikan ke bawah. Tiba di jin di bumi, diolah dengan kebohongan, sekian banyak kebohongan, disampaikan tukang-tukang ramal. Nah, itu mungkin ramalan-ramalan itu ada yang tepat, di samping banyak yang melesetnya, tapi seakan-akan tapi terus ya. Arraf, kuhan, tukang ramal, tukang tenung. Sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang yang ada itu, bintang-bintang yang jumlahnya entah berapa, sebahagian kecilnya dijadikan untuk anak panah pelempar setan. Kecil awak siswa cik bintang. Ala payahlah makhayal balalah kadang cik bintang di malam nata ciri tak serak. Ketik-ketik. Tiba di bahasa ilmiahnya kiranya meteor. Melempari mana-mana setan yang kena, dan pasti kena, terbakar, hangus, mati. Sejak diutusnya Nabi Muhammad, bintang-bintang sebagai hiasan langit dan bintang-bintang yang banyak fungsinya kita yang kita tak tahu itu, antara lain dijadikan pula sebagai pelempar setan-setan. Jadi kalau andaikan diperlihatkan kepada kita saat-saat tertentu ada biji bintangnya, tu ada setan yang masih tangka, mada, gigih, pergi ke langit untuk mencoba-coba, dipungkang. Tapik, masa tak tapik? Masumpuna Allah yang tak tapik. Kena habis. Tapi secara ilmiah orang mengatakan itu adalah meteor atau asteroid, apa namanya itu, dan segala macam. Ada yang sampai ke bumi. Kau kaji bukan ilmiah. Dipelihara langit-langit itu daripada setan-setan, daripada jin-jin yang ingin ke lapisan-lapisan, dipelihara. Apa pemeliharanya? Bintang-bintang. Di samping dipelihara supaya jangan jatuh, jangan runtuh, jangan terbelah. Tapi tiba saatnya nanti runtuh, yang terbelah, yang pecah. Iza sama'un syaqqat, iza sama'un fatarat. Apabila langit belah, bila langit pecah, bila ada kiamat negeri kan. Kan itu yang terjadi. Sampai kini belum terjadi, masih mahfuzah, dipelihara, dijaga oleh Allah.
langit yang 7 lapis itu. Kan 7 lapis. Jadi wa ja'alna as-samaa'a, dan kami jadikan langit itu saqfa, sebagai atap atau bagaikan atap yang mahfuz, dipelihara, dijaga. Wahum, sedangkan mereka, wahum sedangkan mereka an ayatiha, daripada tanda-tanda ayat-ayatnya, ayatiha ayatnya, atau tanda-tanda yang menunjukkan kebesarannya, seperti planet-planet, bintang-bintang, bulan, angin, awan, badai, segala macam itu ayat-ayat yang tak tertulis. Mereka itu mu'ridun, berpaling. Berpaling itu, kalau kini berpalingnya lebih berbahaya lah. Orang mengalihkan selalu kepada ilmiah. Semuanya di ilmiah. Semuanya dikembalikan kepada alam. Kekuatan alam. Bencana alam. Begitulah alam berkehendak. Kan itu bahasa pemalingan yang terkadang kita ikut lo membaca. Fenomena alam, keajaiban alam, semuanya ke alam saja. Kelu lidahnya menyebut Allah. Nah, betul hukum dikembalikan ke alam. Nah, siapa menemukan itu, berpek namanya itu hukum siapa nemunya? Hukum apa namanya? Setiap benda jatuh ke bawah, siapa nemunya? Newton. Akhirnya siapa yang hukum? Sebelumnya layalah dua itu. Hukum gravitasi. Nah seterusnya. Orang itu dalam bantu berpaling. Jadi berpaling secara ilmiah seperti itu. Berpaling lain mengingkari. Mengingkarinya adanya yang menjaga, ada yang memelihara, ada yang mengatur, ada yang mengelola, ada yang menguasai, ada yang memerintah. Nah, itu berpaling. Sehingga ingkar, yang derhaka, yang tidak mengakui adanya Allah. Hanya berpaling kedua yang pertama secara ilmiah, memalingkan. Dalam arti kata secara keilmuan dipalingkannya semua kepada ilmiah. Tidak satu-satu. Tidak ada sangkut pautnya ya Allah. Cuma kau nyawa asalnya yang terjadi di alam kau, dia jangan kita bacaannya nak tekana di kita. Bahasa itu ada yang mengendalikan. Kan bacanya subhanallah. Masya Allah. La haula wala. Itu kan bacaan tuh. Ketika melihat yang menakjubkan, yang mengherankan, mencengangkan, atau yang menakutkan, selalu kita ajarkan zikir. Itu la haula wala. Nah, kalau orang kampung kan la ilaha kepanjang saya. Itu pun tak sampai-sampai. Tak sampai la ilaha saya. La ilaha yang kata jadi. La ilaha yang kata jadi. Berarti tidak ada Tuhan yang kata jadi. Oh bahaya, tidak sampai-sampai. Kok abi hangoknya gimana baca? La ilaha. Astaga, tidak sampai. Astaga. Nah, jadi balik kita cakap, agama mengajar kita peristiwa kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, bencana kah namanya, apapun ada zikir, ada bacaannya, supaya sadar kita itu terjadi tidak bak katono sing dah. Ada yang menyuruh, ada yang makmur, diperintah. Tiba di angin badai itu, angin itu tidak usah tercela. Kita nama kalian jangan mencela angin, la tasubri. Kalian jangan mencela angin. Ini makmurah. Hiya makmurah, angin itu diperintah dan dia melaksanakan
perintah. Dia taat kepada perintah. Ketika angin badai itu, angin itu sedang melaksanakan ketaatan kepada yang merintah itu Allah. Jangan celah. Justru kalau takut kita berlindung kepada Allah. Kan? Allahumma inni a'udhu atau wa'udhu min syarri haziri wa syarri ma fiha wa syarri ma uslat bih. Berlindung kita, bukannya mencela, mengupat, bukannya mondeh, bukannya marang. Karena dia menjalankan tugas. Itulah ajaran di agama kita. Cuman masalahnya kadang-kadang orang tak tahu ajaran agamanya. Sehingga yang kedua kecil cepat onde Allah, onde Allah. Itu yang sering terjadi. Mu'ridun wahum an ayatiha mu'ridun. Sedangkan mereka daripada ayat-ayatnya, itu tanda-tanda yang menunjukkan kebesarannya yang ada di alam ini, mereka berpaling. Jangan sampai kita termasuk orang yang berpaling. Itulah gunanya bacaan-bacaan itu. Masya Allah alaih subhan inna lillah la haula wala quwata illa billah astaghfirullah. Alaih baca alaih hasya lillah, hasya lillah. Semuanya mengingatkan kita ke situ. Kalau dulu ketika Nabi Ibrahim dibuang ke api, yang bila baca hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahar. Dan dia pula lah yang khalaqa, menciptakan malam dan siang. Yang tadi menjadikan, yang kini menciptakan. Kalau ja'ala menjadikan, ana menjadikan, merubah sesuatu menjadi lain sehingga dia berfungsi, berfaedah dan berguna. Namanya ja'ala. Bumi dijadikan datar supaya berfungsi, bukan diciptakan, dijadikan. Kini kau tiba di malam diciptakan. Penekanannya kepada pencipta malam dan tentang kehebatannya mencipta. Dialah yang telah menciptakan malam, wan nahar dan siang, syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Bukan fungsinya dulu, tapi dia yang mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Didulukan malam karena memang di bumi itu malam dulunya. Bumi itu planet gelap, bintang gelap bumi. Nah, datang ke bumi siang. Siang tu kompen datang ke bumi. Malam ko orang asa. Kami orang asa mah. Asal muasal bumi gelap kalam. Datang matahari menyorotnya siang. Jadi mana-mana yang disorot oleh matahari siang. Disorot itu bahasa awaknya kan disenter. Nama yang kena senter matahari terang. Kalau tidak terang, kalau teramat gerhana. Sangat sederhana logikanya. Kalau posisi bulan berada antara matahari dan bumi, apa namanya? Gerhana. Dan itu dalam ilmu pengetahuan manusia sudah dapat mereka terka. Sekian laikan gerhana lah mereka rinci-rinci. Tapi cuma orang nak percaya oleh dengan hitung-hitung angka-angka itu ketika awal Ramadan dan akhir Ramadan itu tak percaya oleh. Kalau gerhana percayanya. Gerhana bulan sekian, tahun sekian, di jam itu pas, percaya, siap-siap. Petangko sebelum puasa gerhana, siap menunggu gerhana. Tapi ketika awal puasa, tidak siap. Itulah. Pak kajian ikon apa? Parang lo boleh kan? Jadi siang itu datang ke malam. Asal mulanya gelap.
Nanti ketika kiamat balik kepada gelap. Tidak tabik-tabik matahari ni. Tidak muncul-muncul matahari. Dalam beberapa keterangan kita baca, setelah salat subuh, kaum muslimin yang masih hidup, sisa-sisa, tidak terang-terang ni. Lah jam sekian tidak terang-terang. Itulah. Lah berangsur mulai gelap. Itu lama-lama gelap gulita. Dan lama-lama malam itu makin panjang. Tidak makin gelap, makin panjang. Karena matahari makin lama makin redup cahaya. Sampainya nanti terbit di tempat tenggelam. Itu namanya nggak bisa dikaji dengan ilmiah. Dia menciptakan malam dan siang, menciptakan malam dan siang, dan menciptakan matahari dan bulan. Nah, mana betul bulan atau rembulan? Nama tua bulan atau rembulan? Tapi rembulan ada orang baca ya? Hah? Oh, kalau bulan tarang, rembulan. Kalau matahari tarang, tak tahu ya, tak tahu. Ini kampe-ampe makhluk Allah ko, malam, siang, matahari dan bulan saling berkaitan. Saling berkaitan. Matahari di siang, bulan di malam. Sehabis matahari muncul bulan. Gitu. Itu semuanya bagi orang yang menjalankan akal fikiran, orang yang berilmu, yang berpengetahuan, menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi mereka. Menakjubkan, mencengangkan, sehingga yang terbanyak itu masuk Islam adalah orang berilmu, ilmuwan. Mereka masuk Islam bukan mencari perangai orang Islam, tapi mempelajari ayat-ayat Islam. Bahawa kalau umat Islam ko banyak buruk-buruk disorot, buruk-buruk itu disorot oleh media, dan buruk-buruk itu disebarkan atau ditambah-tambah. Itu pengakuan para orang-orang yang masuk Islam. Kami dengan yang buruk-buruk sini. Ada orang yang paling banci ke Islam, sebanci-banci, sehingga pelajari Quran itu supaya dapat menyebarkan ke publik dan jelek-jeleknya, rupanya takluk. Ya. Itu bisa dibaca di media. Kisah para mu'alaf yang masuk Islam, mereka benci Islam. Karena yang mereka dengar, disorotlah kelakuan umat Islam yang memang nak tahu yang Islam. Nan latonya, nan kumuhnya, nan bercakapnya, nan mencilok-cilok, nan menembak-nembak, nan turis itu nan disorot-sorot turis. Yang itu nan disampaikan ke Presiden Rusia Putin membela kaum muslimin. Kan kalian mengecam buruk aja. Di kampung kami, di negara kami, Muslim itu biasa-biasa saja. Baik mereka semua. Kalian yang jelek-jelek. Itu bahasa Putin. Kamu tak tahu lah bahasanya. Cuma terjemah semua macam itu. Nah, balik ke siku balik. Jadi dia yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Kullun tiap-tiap masing-masingnya itu beredar fi falaki yasbahun, pada garis edarnya masing. Yasbah itu katanya berenang. Kalau kita cari ke langit malam hari, semuanya seakan berenang di cakrawala, berjalan. Yasbah, sabaha itu menjauh.
Orang kalau berenang di pantainya menjauh daripada pantai, berenang ke tengah lautan. Berenang di danau menjauh daripada tepi danau. Berenang di kolam menjauh daripada bibir kolam ke tengah. Menjauh itu berenang sebahah berenang. Jadi yasbahun berenang. Maka semuanya berenang. Berenang nanti beredar. Awak mengenal berenangku hanya di air. Sebenarnya di angkasa mereka berenang. Tapi jangan bayang aja. Berenang kata-kata beredar, berputar di garis edar yang tak. Kalau meleset kiamat. Nak dapat kita bayangkan tuh yang jumlahnya ratusan miliar itu, andaikan seketik saya meleset dari garis edar orbitnya itu cahaya berhantu-hantu atau kiamat itu. Yang paling ditakuti oleh antariksawan NASA kan itu. Tahun sekian nanti akan jatuh benda langit yang lebih besar, sekian-sekianlah yang akan menghantam bumi. Jadi mereka berusaha mengelakkan jangan sampai hantam terjadi. Kok balo cara mereka mengelakkan? Tidak tahu. Tapi mereka lah dapat menduga kecemasan para ahli kalau ada yang meleset seperti menghantam bumi lah, itulah cahaya Pak. Bulan matahari lah balago, talio-leo jadi godok, itu lagunya. Laundry ala laundry jadi ubi, alai. Nak dapat anak sah muslah tahu. Nahu kami sekolah SD. Laundry ala laundry jadi ubi, lape ala lape ulang puluh. Awalnya udan matahari laba lagu taleo jadi godok. Tu bar lah. Pek mandok. Ini meninit. Itulah dalam BL lah ya. Nggak tahu permainan kami siswa kan. Aku nak kaji dengan saya tak tahu. Kullun tiap-tiapnya masing-masingnya fi falaki. Falak pada garis falak, garis edar, garis orbit yang telah tidak beredar, tidak meleset. Dan alam itu sebenarnya bertawaf. Jadi orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah ini mengikuti putaran alam. Nah, mari kita cari sejenak saja, secuil. Bumi berputar pada sumbunya. Bumi berputar pula mengelilingi matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi. Secara tidak langsung, bulan pun mengelilingi matahari, masing-masing berputar. Di garis yang telah di ketepatan putaran itu lahirlah namanya ilmu ukur. Aljabar. Penemu ilmu matematika kan aljabar. Lama-lama aljabar itu orang tukang ti ilmu berhitung. Lama-lama ditukar orang matematika. Aljabar penemunya orang Muslim. Kan itu. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Yang terjemahan dulu. Dan tidaklah ja'alna kami jadikan di basyari bagi seseorang manusia pun, satu orang pun juga min qablika sebelummu Muhammad al-khuld. Khuld kekal, abadi. Afa'immata, apakah, maka apakah jika mitta engkau mati, faumul khalil,
maka lalu mereka ko khalidun kekal. Nah, ayat yang kita baca kini menjadikan kepada kita pertama bahwa segala sesuatu makhluk yang ada itu makhluk yang Allah ciptakan itu suatu saat pasti fana, punah, habis, hancur, binasa. Namanya fana. Fana itu bahasa Arab, bahasa Quran. Kullu man 'alaiha fani. Apa saja yang di atas bumi itu fanin, fana. Fana itu punah, habis. Fana, lawannya baqa. Lawannya baqa. Baqa itu kekal abadi. Lawannya kekal abadi. Ya. Maka selain daripada Allah semuanya fana. Hancur, binasa, punah. Makhluk-makhluk hidup semuanya pasti akan mati. Siapapun makhluk hidup mati. Bahkan mati itu sendiri akan mati. Sebab mati itu makhluk. Mati kan bahasa Arab dah. Bahasa aslinya maut. Aslinya maut. Kalau masuk ke mirate matiin. Mati lah kawan. Mati kan eh. Tabas. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Berarti kematian itu ciptaan. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian. Berarti kematian ciptaan yang ciptakan bernama makhluk semua ya Pak. Dek mati itu makhluk, maka dia juga pasti mati. Bila mati itu mati setelah semuanya mati. Setelah semuanya mati dan hidup lagi yang mati, dia baru mati. Kata para beliau, mati itu adalah makhluk yang terakhir mati. Bila mati itu mati, nanti di akhirat, setelah yang masuk surga, yang masuk neraka, lalu mati, dimatikan. Berarti tidak ada lagi mati, sehingga hidup selama-lamanya. Yang di surga kekal, tidak akan mati-mati dan tidak akan keluar, dan kekal dalam kemudaannya. Di neraka pun yang kekal, yang keluar, dan mati tidak boleh. Yang ada cuma antara hidup dan mati. La yamutu fiha, tidak mati, tidak hidup. Laksana kerakat tumbuh di batu, hidup segan, mati pun tumbuh. Kau dah pek kan? Pek ayatnya kan? Jadi siapapun pasti mati. Kita selaku manusia mati. Cuman agama mengajar kita setelah kematian bukan habis. Kematian cuma perpindahan dari alam yang satu ke alam lainnya. Kematian cuma lanjutan perjalanan kita, meninggalkan alam yang satu menuju alam yang berikutnya. Maka siapa yang meninggalkan rahim sebenarnya lah mati di rahim. Ini tiba di dunia, lah habis kehidupan rahim. Siapa yang meninggalkan kehidupan dunia lah habis dunia, lah matinya dunia. Tapi dalam berikutnya lahir. Ya, kita ambil.
Ketika jasad kita di rahim ibu berumur sampai bulan, lalu rupa gumpalan daging yang berbentuk, tapi masih belum sempurna, ditiupkan roh. Itu awal kehidupan namanya itu. Ditiupkan roh, masuk roh. Masuk roh. Kok iya? Masuk roh. Tiupkan roh. Tiba di air, jus, disikan jus. Terus, saya suka. Jadi kehidupan, namanya kehidupan rahim. Kehidupan rahim. Kehidupan rahim itu sampai 9 bulan labiah kurang. Labiah atau kurang atau pas. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. 30 hari, 30 bulan minimal. Panglima hamil termuda 6 bulan. Tamam menyusukan 2 tahun. Maka ketika janin meninggalkan rahim ibu, berakhir kehidupannya di rahim. Terlahir ke dunia. Lahir itu bahasa awaknya, bahasa sinannya zahir. Zahir itu artinya nampak. Nampaknya tu jaleh. Supiak mah. Si bujang mah. Bantu apaknya mah. Bantu biayanya mah. Hidungnya bantu agawananya. Dia zahir. Zahir artinya nyata, nampak. Sebelumnya di batin. Batin tanduk dan nampak. Ada betulkah lah. Batin jo. Kalau zahir betulkah? Lahir. Tidaklah lahir itu. Lahir. Dan lahir. Mana dia batin. Kemudian zuhur menjadi luhur. Ini mengaku nama zuhur dia tarang. Tarang bersih nampak jadi matahari sedang panih zuhur. Ketika luhur. Sebenarnya zahir. Lah zahir, lah nampak, lah tarang kemunculan kita dunia. Meninggal. Lalu dari dunia aku sekian lama. Setelah sekian lama, masing-masing lama, kemudian tiba-tiba masuknya meninggalkan kehidupan dunia. Meninggalkan kehidupan dunia. Menuju kehidupan berikutnya. Maka ketika orang menuju kehidupan berikutnya, berarti nyalah meninggalkan kehidupan dunia. Mati bahasa mati. Tiba di perempuan beranak, lahir. Tiba di bumi beranak. Awak kau dalam kandungan paru ibu, awak kau dalam kandungan bumi. Beranak awak. Baranak bumi, kamanya anak antalanca. Kabarzah. Halo. Lagi. Kama anaknya talanca. Kabarzah. Dia anak bumi ku layannya kabarzah. Anak paru ibu-ibu kama layannya? Ke bumi. Paru kedua ke bumi. Kalau bumi beranak, kamanya beranak? Kabarzah nanti. Beko kakaknya babanaman. Dawak kakaknya janin babanaman. Akini ko kakaknya ruh jasad babanaman lo. Tetap kok. Lain salah. Itu gambarnya begitu. Ada namanya kawan anak. Ada mengecekkan ke anak, ya.
babanaman. Kini ko ketika kita hidup, pai lo awak ka ana wanaman. Jasa. Itu sarang na pakai. Nan awak tiba di alam baru. Alam barzah. Untuk melalui kehidupan di situ. Itu agama magi tahu kawan. Kalau dia tahu dia agama itu barangkali bingung gitu. Berkhayal lah orang yang macam-macam khayalan. Adalah khayalan orang pun nanti ada namanya reinkarnasi. Ada roh-roh nelapai itu nanti akan masuk ke roh lain, menjadi ini. Ada orang awak berterima Allah. Jadi harimau jadi-jadian. Itu kan kepercayaan yang lain tanpa menyebut agamanya. Awak tidak boleh mencela. Itu kepercayaan mereka bahwa yang sudah mati ruhnya pindah kepada benda tertentu. Bisa kepada binatang atau hewan atau bisa kepada benda-benda lain. Hidupnya dalam kehidupan lain. Agama kita majan tak. Awak kalau mati, jasad dikembalikan ke asal, dan awak hidup di alam berikutnya, alam barzah. Tidak kembali dah. Perjalanan awak tidak bisa kembali. Barzah. Datang kok? Banamu lah mati. Sia saja ni hidup mati. Nabi Muhammad pun mati. Nabi Muhammad pun mati. Jadi dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mati, engkau pun mati. Engkau mati, mereka juga mati. Cuman setelah mati itu kita akan hidup lagi. Kau yang tak dipercayai. Kalau mati semuanya percaya. Sakapi apapun orang, sabangkang apapun orang, sakolera apapun orang, tetapnya percaya. Tetapnya percaya sebelum mati. Cuman yang tak percaya pokoknya setelah mati hidup kembali. Syukur kita termasuk orang yang Allah anugerahi kepercayaan. Kalau termasuk kita yang Allah nak pilih kita untuk diberikan kepercayaan, barangkali kita termasuk yang tidak percaya, bangkang, menentang. Bahkan menganggap sepele, menganggap remeh. Itu gunanya iman. Gunanya iman itu mengimani kehidupan setelah mati. Mengimani kehidupan akhirat. Mengimani bahasa hidup bukan hanya sekarang. Mengimani bahasa ada hidup yang kekal abadi. Hidup sekarang adalah sementara. Itu. Sehingga jaleh gitu. Hakama gitu. Semua itu bagi Allah yang telah mencipta segala-galanya, yang telah mencipta ini, menjadikan ini, semuanya. Dia itulah nanti yang akan menghidupkan kembali yang sudah mati. Itu makanya ayat-ayat nanti mengajak kita manusia untuk melihat tanda-tanda. Tanda-tanda yang menunjukkan kemahabesarannya. Tanda-tanda yang menunjukkan kemahakuasaannya. Tanda-tanda yang menunjukkan kemahaesaannya. Dia itulah yang akan menghidupkan yang sudah mati. Dia itulah yang akan menghidupkan yang sudah mati. Kalau manusia menjalankan pikirannya, akalnya, akal sehatnya, dia akan menerima karena tanda-tanda lah banyak, bukti-bukti lah banyak yang menunjukkan siapa dia. Dan bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati namanya yasir, amat sangat gampang, mudah sekali. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu atas Allah mudah, gampang sangat, mudah benar.
Cuma dasar orang yang tidak beriman, tidak percaya tetap membantah. Lalu ya Muhammad, kau kena Jumat pennya. Dan tidaklah kami jadikan satu orang manusia pun. Wa ma ja'alna, dan tidaklah ja'alna kami menjadikan li bashar. Bashar itu manusia. Awak kau bashar. Bamang kau awak nama bashar, sebab aku berkulit, kulit awak nampak kau bashar. Hewan tak bashar namanya. Karena hewan itu tertutup kulitnya dengan bulu. Manusia kau muka bashar, kulitnya nampak, dan kulit itulah yang menjadikan manusia itu indah. Kulit pembalut lihat kulit pembalut daging pembalut tulang. Itu kulit pembalut tulang itu dalam umur 90 Kulit dia lah pembalut tulang ni dia gawal lah kau cara. Kau mati bagaimana dia dah disuk orang nak muh je nak gonya. Kalau Jawi bisa ajalah. Jawi ko kadang-kadang tak sampai kasut berlebih. Tapi nawak ko tak ada lelaki lah. Banamo alo bashar. Jadi bashar ku manusia yang punya seperti ku bashar. Kalau insan adalah luar dalam, pakai rohani dan jasad bashar. Nah, tidak satu bashar pun yang kami jadikan sebelummu ya Muhammad khuld, kekal abadi, hidup di dunia. Dan satu pun. Maka semuanya pasti mati. Apakah afam? Siku kan kelanjutan ayat afain. Asal katanya afain. Apakah fa maka in jika. Dibalik terjemahnya. Maka apakah jika. Apakah fa maka in jika. Lalu terjemahnya, maka apakah jika? Maka apakah jika mitta engkau mati ya Muhammad? Faumul khalidun. Lalu mereka kekal? Tidak. Semuanya pasti mati. Engkau ya Muhammad mati, nabi-nabi dan rasul yang diutus sebelummu juga mati, maka mereka juga akan semuanya akan mati. Dan akan berakhir kehidupan dunia aku dengan mati. Tak ada yang kekal. Tapi ingat, setelah mati ada kehidupan berikutnya. Pertama, kehidupan barzakh, kedua, kehidupan akhirat. Kehidupan barzakh, kehidupan sementara. Kehidupan tanpa jasad. Kehidupan barzakh, kehidupan sementara, kehidupan transit tanpa jasad. Karena jasad kita di tanah. Dan lama-lama jadi tanah, bahkan tanah. Bahkan tanah. Tinggallah ruh tanpa jasad. Ruh-ruh itu nanti yang bertemu-temu di barzakh. Di mana alam barzakh tidak tahu kita, dan kita pun tidak dikasih tahu. Kok dikasih tahu ni kita tidak ketahui juga. Kalau bertanya bayi wak lampari wak di mana mak mengaji itu kau balik. Tiga balik itu di mana? Layalah kau dulu. Tahu kau di mana kita kau balik. Dia nyanyiannya bertanya banyak yang menunjuk ke orang parui. Dia tunjuk malah ke jalannya. Dia baca orang.
Nah, jadi baru orang tahu di mana tiga badai itu setelah lahir. Awak di mana tahu barzah waktu di mana barzah awak tahu setelah lahir lo kalau barzah. Kini tidak perlu kaji di mana barzah. Sakit kepala awak. Tapi nyo pasti ada barzah. Nah, alam barzah termasuk sesuatu yang harus diimani. Dalam Al-Quran disebutkan barzah itu 3 kali. Barzah disebutkan 3 kali. Pertama dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Ayat 93 dah salah. Ini macam dia. Kalau macam ni, jadi kita lihat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 100. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Konon barzakh, di hadapan mereka ada alam barzah, di mana mereka di alam barzah itu sampai yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan kembali. Nah barzah. Arti barzah itu dinding pembatas, penghambat, penghalang antara dua sesuatu, namanya barzah. Penghambat, pembatas, penghalang, namanya barzah. Baik berbentuk benda ataupun tidak benda. Barzah dikatakan dia alam barzah karena roh-roh yang sudah berada di sana atau di situn atau di sinan, maka roh-roh itu terhalang, terhambat, terinding untuk kembali ke dunia. Tidak boleh ke dunia. Inilah barado di barat. Sama dengan kita dunia. Awak kalau di dunia tidak bisa balik ke paru ibu masing-masing. Kok bawana lah orang ingin memasukkan awak ke paru ibunya balik bisa. Itu orang kepasayan. Ada orang kepasayan masuklah kalian ke paru dia balik. Ibarat bisa masuk. Pasain menjadi anak. Kalau bahasa kami di kamasnya lah kaparadan. Kalau kapadaran yang menjadi anak. Jadi bagaimana orang masuk bisa. Apalagi orang di barzah. Orang kalau sudah di barzah tidak bisa. Walaupun alasannya untuk beramal saleh. Nah, barzah yang kedua disebutkan dalam surat Furqan kalau ingin cari. Surat Al-Furqan, tapi itu bukan alam memang. Pembatas dua lautan. Pembatas dua lautan. Ingin cari ayat 53. Wa walladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza minhul ujad wa ja'ala bainahuma barzakhan hijab mahjura. Ayat 53 surah Al-Furqan. Surah ke-25. Dia gigih je bacaan. Anan barzah siko barzah penghambat, penghalang, pembatas antara dua lautan. Yang satu airnya asin, yang satu pahit. Air asin lain laut, air yang pahit ada sungai, ketemu di muara, tidak ketemu-temu, tidak bisa bersatu. Datang kok tak? Jadi barzakh siko adalah dua lautan bertemu, satu air daratan, satu lautan air daratan, satu air laut. Ketemu tidak bisa mereka bersatu. Ada barzakh. Ada penghalang, ada pembatas. Yang secara ilmiah lah panik orang mengkaji-kajinya, mangko tidak bertemu. Ada batas. Kalau teori ilmiah kan santia banyak.
Itu seri Ar-Rahman je lah. Ar-Rahman je. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala sama dengan lautan. Jadi 6 barzah. Oh, baca lihat ya ayat balik. Ayat 20. Banyak kita kaji pangka. Jadi apabila kita sudah mati, engkau ya Muhammad akan mati, dan Rasul-Rasul sebelumnya juga ya Muhammad juga mati, dan mereka-mereka yang kafir yang engkang yang bangkang yang neraka itu pun juga mati. Ujungnya semuanya mati. Lalu setelah mati ke mana? Ditempatkan di suatu tempat namanya barzah. Itu nama barzah. Alam barzah. Kata beliau para ulama-ulama kita, alam barzah itu sangat luas. Sangat luas dibanding dengan dunia yang kecil. Sehingga salah seorang ulama kita baca penjelasan mereka, perbandingan luasnya alam barzah itu dengan dunia bagaikan perbandingan dunia dengan rahim. Wallahu a'lam. Sebab di situ sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam. Sekali lagi wallahu a'lam. Semua kita ke situ. Sebab orang nak kasinan tak pelan-pelan. Tak pernah lah bagi tahu bahasa kondisi di sini. Paling-paling kita ketemu dalam mimpi dengan mereka. Itu pun tak panjang lah ceritanya. Semua di barzah. Mangko badama barzah, itulah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Disitulah alam di mana roh berada yang tak bisa kembali ke dunia, terbatas, terinding, terhalang-terhalang. Kehidupan barzah adalah kehidupan setelah mati, kehidupan alam kubur. Bukan kehidupan kubur, kehidupan alam kubur. Di situ orang sudah mulai menikmati balasan-balasan dan merasakan siksaan akibat. Lah mulai merasa. Walaupun belum dihisab, tapi lah mulai merasa. Hisab belum lah. Cuma lah mulai merasa. Babu? Anak saya. Kalau anakku Sadia, ibunya senang. Oh begitu. Begini Bu. Salah satu yang membahagiakan, yang melapangkan, yang menyenangkan, yang bikin orang gembira di barzah, amal saleh. Amal salehnya, ketakwaannya, ibadahnya, persiapan dan perbekalannya. Lalu anak yang saleh membantu. Dan amalan-amalan yang sifatnya jariah membantu. Ilmu yang bermanfaat makin menambah kebahagiaannya. Wakaf makin menambah kebahagiaannya. Kan? Doa-doa makin menambah kebahagiaannya. Masjid yang dibangun menambah kebahagiaannya. Air yang dialirkan terus menambah kebahagiaannya, bahkan meringankan penderitaannya kalau menderita. Karena amalnya terus mengalir. Semua yang nalita tiba kiriman ke sana. Jadi amal-amal kita dunia ko yang bisa mengalir, ya mau buat penderita. Maka sengsara celakolah orang tua di samping bekal ndak bara di ketika di dunia basi tungkih mai duit, basi tungkih sei duit, asyik duit lupa lo berbekal. Sementara anak lupa lo mengarahkannya. Nah, anak pun tak dapat membantu. Di dunia anak tu membantu. Awak dikirimnya. Dia tinggal luar negara mah. Ini kiriman. Dibalinya oleh-oleh.
Di sananya maknya di dunia. Tapi kalau mati maknya tidak bisa ngirim oleh-oleh. Di balinya probola, di balinya HP yang termahal tidak guna lah. Ketika itu yang berguna anak cakap itu lagi saleh apa tidak? Anak itu lagi berdoa apa tidak? Gitu masalahnya. Atau kalau tidak ada anak, ataukah ada kita berwakaf atau tidak? Jadi bagi yang tidak punya anak, wakaf. Ilmu yang disebarluaskan. Atau masjid yang dibangun. Atau rumah untuk orang yang tidak punya rumah. Libni sabil. Atau air yang air itu yang terbaik kata Nabi. Lebih-lebih orang membutuhkan air. Ada itu sebalahnya. So, air itu semua orang membutuhkannya. Dan begitu seterusnya. Itu nama lapangkan meringan. Silakolah orang ndak cek jo. Waktu habis di dunia untuk memikirkan orang, awak lah mati, awak nak pikirkan orang lain. Dari dunia aku hidup memikirkan orang kepanjang saya. Sehingga tak lalai awak berbekal. Bapa lo mikirkan orang tu bapa lo lah. Dapat manfaat lah. Cuman kalau awak meninggalkan nang pokok nang kerja awak, ndak bisa orang bantu. Jadi memikirkan anak, memikirkan keluarga, saudara dan segala macam berpahala, bisa tak berpahala lah. Kami laki-laki mencari makan kau pahala. Memberi makan anak istri berpahala. Tapi kalau tinggal kewajiban tak leh. Tinggal kewajiban tak lo bagi ilmu, tak lo bekal, ya habislah. Yang lain pahala tapi tak bisa menopangnya. Saat tiba di payungnya runtal Halo. Itu runtal Payung lipi tepi. Bapak yang lain tapi kebasahan. Cuman penggunaan seketik. Itu lah bu. Nah, dikaji gitu kan tadi ayatnya tidak satu pun li basharin, satu manusia pun yang sebelummu ya Muhammad kami jadikan manusia itu kekal di bumi. Tidak ada, semuanya mati. Maka apakah jika engkau mati ya Muhammad, lalu mereka kekal? Jawabannya sama, tidak ada yang tidak mati. Dunia hanyalah tempat persinggahan. Dunia tempat persinggahan, tempat hidup sementara, tempat kita lewat, tempat kita berbekal dan tempat kita bertugas. Cilakolah orang yang ketikanya mampir ke dunia, mestinya bisa tiba di perjalanan kamina namanya mampir di Muzdalifah. Itu kena Muzdalifah haji. Mampir di Muzdalifah maka untuk istirahat dan berbekal untuk besok. Ambillah batu-batu kerikil. Siap-siaplah untuk di Mina. Jadi ke dunia itulah kita mampir, kita singgah untuk bertugas. Jika dunia aku bukan untuk hehehe. Ada orang ke dunia aku untuk habis dia sekali. Tiba-tiba aku 6 hari. Dia tahu bisa tidak tentu. Tidak tahu mengenai duit. Tidak tahu mengenai dunia. Dan mengenai kita di dulu. Apa yang mesti kita lakukan di dunia? Setelah itu kekamang. Tidak tahu. Apalah. Tak ada nama rugi serugi-rugi itu. Orang pun nak minta balik duit itu. 5 kali dalam Quran orang minta duit balik. Sejak mulai mati sampai di neraka orang minta duit balik. Alasannya cik. Untuk bisa beramal saleh. Dan untuk mencari apa lagi itu pulang masalah. Itu kajiwa kesimpulannya bisa disimpulkan. InsyaAllah kita hari yang akan datang kita simpulkan. Semoga bermanfaat dan berfaedah apa yang kita sampaikan. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.